Ya sudah. Tadi ada yang beberapa yang izin juga ya tidak bisa mengaktifkan videonya. Oke, kita ketemu lagi ya di mata kuliah otomasi perkantoran di pertemuan yang ketujuh. Jadi minggu depan sudah UTS ya. Oke, jadi untuk hari ini apa ya? Enaknya itu mengingat ya, mengingat materi-materi sebelumnya, sekedar mengingat aja. Karena nanti tentunya ya soal UTS itu saya buat berdasarkan materi yang sudah saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya, waktu pertemuan yang pertama itu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat enggak nih? Pandita. Pandita Rangga. Rangga, mana lo Rangga? Ini Pak, Word Pak. Oke, Rangga, cintanya mana Rangga? Tidur Gimana, Pak. gimana Rangga? Masih ingat nggak pertemuan pertama kita belajar apa? Tentang apa gitu? Inian apa pengenalan Microsoft Word Pak. Pengenalan Microsoft Word. Pertemuan Iya, pertama. iya kayaknya. Yakin? Oke. Menurut Rangga, pengenalan Microsoft Word. Aulia. Halo Aulia. Oke, masih ingat nggak pertemuan pertama kita belajar tentang apa? Ini ya Pak, manajemen perkantoran. Ya, betul, tentang manajemen perkantoran. Oke, jadi pertemuan pertama itu kita membahas tentang manajemen perkantoran. Itu apa? Itu Mas Rangga ya. Sudah ingat ya Mas Rangga? Rangga? Halo. Sudah Pak. Sudah ya. Oke, nggak apa-apa. Makanya ini sambil mengingat lagi nih, kan buktinya ada yang lupa juga tentang manajemennya. Nanti bisa dibaca lagi materinya di bab satu, di topik 1 ya, atau di pertemuan 1 tentang manajemen perkantoran. Oke, kemudian di pertemuan yang kedua, coba saya tes. Masih ingat deh ya? Adinda. Otomasi perkantoran. Otomasi perkantoran. Betul, otomasi perkantoran ya, Adinda ya. Oke, otomasi perkantoran. Udah mulai praktek belum berarti di situ? Adinda, kita waktu pertemuan yang kedua. Udah mulai praktek belum ya? Adinda? Oh, saya lagi. Iya. Tugas sih Pak, seingat saya yang Tugas ya. Berarti belum praktek ya? belum. Belum. Oke, oke Adinda. Fokus Adinda, fokus ya. Oke, betul sekali ya tentang otomasi perkantoran. Oke, sekalian saya ngecek nih yang tidak mengaktifkan videonya. Apakah ada di situ atau tidak? Safia, halo Safia. Ya Pak. Oke, kenapa Safia tidak bisa mengaktifkan videonya? Oh, di rumah saya hujan deras Pak, jaringannya nggak stabil. Oke, hujan terus ya, jaringannya stabil. Di mana rumah kamu emang? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, lanjut ke pertemuan yang ketiga berarti ya. Pertemuan ketiga. Kita belajar tentang apa nih, Safia? Microsoft Word. Microsoft Word ya. Oke. Kita praktek apa enggak? Praktek. Praktek ya. Tentang? Kalau nggak salah surat. Surat. Ada lagi? Kop surat, amplop. Kop surat, amplop. Oke. Betul. Betul? Masih ingat, Safia? Ya. Kita lanjut ke pertemuan yang keempat tadi ya. Benar ya, keempat ya. Keempat. Siapa ini ya? Keempat. Faisal. Iya Pak. Oke, Faisal. Kita belajar tentang apa, Faisal, pertemuan yang keempat? Masih Microsoft Word Pak. Masih Microsoft Word. Oke. Terus apa? Tentang apa nih?
Tentang yang kayak buat skripsi gitu, yang Iya. kata pengantar di mana. Oke. Yang buat skripsi ya. Iya. Oke, struktur. Pembuatan skripsi. Lanjut ke pertemuan yang ke-5 ya. Oke. Pertemuan ke-5. Coba ini siapa ya? Husna. Ya Pak, Oke. Masih ingat Husna pertemuan ke-5? Kita tentang apa? masih tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Kemudian apa? Belajar tentang apa? Itu yang pembagian kelompok itu ya, bikin pembelajaran video, terus ada juga yang bikin apa poster gitu. Oh, iya. Kamu dapatnya yang apa? Aku pembelajaran video. Pembelajaran video. Oke. Terima kasih. Pertemuan yang ke-6 terakhir berarti ya. Ahmad Humaydi. Ya, Pak. Pertemuan yang ke-6 kita belajar tentang apa nih? Pertemuan ke-6 apa ya? PowerPoint juga. PowerPoint juga. Oke, Ya. PowerPoint. Ngapain kita? Halo. PowerPoint kan? Terus ngapain Ya. berarti? Pertemuan yang ke-6. Loh, kok suaranya hilang? Halo Ahmad, jaringan susah? Oke. Ya, jaringan Pak. susah. Halo. Oke. Pertemuan ke-6 kita ngapain, Ahmad? Apa? Praktek. Praktek. Kamu dapatnya apa? Saya yang video pembelajaran. Video pembelajaran. Oke. Tugas kamu apa waktu video pembelajaran? Saya. Yang bikin? Kemarin Ah, yang presentasinya, Pak. Oke, presentasinya. Ya. Oke, betul. Ya, oke. Jadi itu ya, pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah lewati ya. Kita belajar tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Ya. Nah, di pertemuan yang ke-7 ini ya, pertemuan menjelang UTS itu, sini saya ingin apa ya, berbagi ini sih pengetahuan aja. Sebenarnya kemarin juga sudah sempat disinggung sama kelompok berapa saya lupa tentang link untuk mendapatkan desain atau template ya, template PowerPoint yang bisa digunakan oleh kalian. Tapi tanpa itu sebenarnya banyak sih. Nah, ini saya ingin berbagi sharing-sharing aja buat kalian, buat tambah-tambah pengetahuan. Dan tentunya bisa digunakan kalian ketika kalian ingin melakukan presentasi. Oke, langsung aja saya share screen. Nah, ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Ya, jadi untuk pertemuan ke-7 ya, saya akan menjelaskan tentang kumpulan link gratis yang bisa kalian gunakan secara gratis ya. Nah, link-linknya itu apa aja? Ya. Ada 3. Ya. Yang pertama yaitu link template PPT atau PowerPoint yang bisa kalian gunakan secara gratis ya. Jadi ketika kalian ingin melakukan sebuah presentasi, kemudian desain yang ada di PowerPoint menurut kalian itu terlalu biasa, ya, tak menarik, ya, kalian bisa mendownload secara gratis di link ini. Ada 4 link ini yang sudah saya sediakan. Secara gratis kalian bisa gunakan, bebas mau pilih yang mana. Cari template PowerPoint yang menurut kalian menarik. Ada 4 ini. Ya. Kemudian berikutnya yaitu ada link gambar vektor. Lebih kepada apa ya, gambar-gambar yang bisa kalian gunakan juga di slide atau di PowerPoint, yang mana gambar tersebut
apa ya, tidak mengandung hak cipta ya. Jadi bebas kalian gunakan. Nah, kalian cari di situ. Ini ada bentuknya CDR, ada bentuknya JPEG ya kalau yang di FreePic ini. Ya. Kalau CDR itu berarti anaknya itu kalian bisa mengedit lagi gambarnya. Jadi ketika kalian mendownload gambar yang di link ini, yang bentuknya masih CDR, ya, kalian di laptop kalian ada Corel Draw, nah, kalian bisa edit lagi. Misal mau rubah warnanya, misal gambar kartun orang sedang mengajar. Nah, bajunya diganti warnanya, bisa kalau formatnya masih CDR. Jadi kalian edit. Tapi kalau JPEG, nah ini tidak bisa. Ini sudah paten, gambar tersebut sudah paten. Kalian hanya bisa menggunakan saja, tidak bisa mengedit gambar tersebut. Ini link gambar vektor. Kemudian yang keempat, ini ada link gambar bergerak. Nah, jadi gambar-gambar tersebut bergerak. Jadi bisa kalian gunakan juga di slide PowerPoint kalian biar terlihat lebih cantik, ya, terlihat lebih menarik PowerPoint yang kalian tampilkan. Ya. Jadi ketika misalnya mata kuliah lain nih suruh dibagi kelompok terus disuruh presentasi, ya, kalian bisa gunakan link-link ini yang saya sediakan itu untuk menunjang presentasi kalian. Bikin semenarik mungkin. Nah, ketika PowerPoint yang kalian buat itu menarik, tentu orang yang membacanya, orang yang melihatnya pun nggak bosen. Itu sih poin utama dari presentasi kan itu juga salah satunya. Dinilai dari kreativitas kalian ya saat membuat PowerPoint itu. Selain menjelaskan, nah, tapi juga melihat dari desain PowerPoint kalian. Oke, ya mungkin bisa saya contohkan ya. Beberapa bisa saya contohkan, misal ini ya, untuk mendownload PPT dari situs ini, saya copy ya, kemudian saya coba masukkan ke apa namanya, bisa buka linknya ya, nanti saya stop, saya ajarkan cara mendownloadnya, saya stop dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, jadi ini linknya ya tadi ya, yang nomor 1 nih. Ketika kita ingin mencari template PowerPoint, salah satu linknya, ini saya buka, ini nomor 1 tadi, keluarnya seperti ini ya. Kemudian ketika ingin mencari template-nya, ini banyak pilihannya nih. Bisnis, komputer, education, medical, dan sebagainya. Nah, kalian pilih aja sesuai dengan keinginan kalian. Pengennya apa? Food, ya ada juga. Sports juga ada. Oh, misal kita mau pilih nih, komputer. Klik aja. Kita klik. Kemudian ini banyak pilihannya nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini masih ada lanjutannya 2, 3, dan seterusnya. Saya ambil contoh, misal ingin mendownload ini, ya, slide yang ini. Kita klik dulu, ya. Kita silang aja. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Scroll ke bawah. Nah, ini tampilannya. Nah, ini adalah susunannya ini. Jadi sebelum apa di-download bisa dilihat dulu nih. Ini halaman pertama ini, halaman kedua ini, halaman ketiga ini, keempat, 5, ke-6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi slide-nya nanti bentuknya seperti ini. Ya, slide-nya bentuknya seperti ini. Setelah di-download nanti dibuka. Kita tinggal edit aja nih tulisannya, ini judulnya diganti apa gitu. Gambarnya diganti apa gitu. Kita tinggal main-main itu aja. Nah, kemudian downloadnya gimana Pak? Nah, downloadnya kita scroll ke bawah aja. Terus nah, ketika menemukan tulisan seperti ini, jadi ini agak bawah ya, caranya di bagian bawah. Kita klik yang ini.
Ketika ini sudah diklik, maka kita tunggu nih terdownload ya. Pojok kiri bawah ini ya. Ini tandanya PowerPoint sudah terdownload. Seperti itu ya. Jadi untuk mendownload PowerPoint di di link yang pertama tersebut caranya kayak tadi itu. Gampang, simple. Kemudian yang kedua, coba ya. Saya ambil link yang kedua. Saya paste sini aja ya, tumpuk aja. Kita menuju ke link yang kedua. Coba. Bisa di-download enggak? Kayaknya kita bisa deh. Coba. Jadi ini link yang kedua, yang tadi nomor 2. Nah, ini ya, ini juga pilihannya nih. Education, yang apa yang populer, bisnis, marketing, medical, dan sebagainya. Nah, ini pilihannya. Atau mau cari langsung di sini bisa diketik di sini. Saya ambil contoh, misal saya ingin yang education. Kita klik yang ini. Scroll ke bawah. Nah. Ini ada tanda yang premium ya. Ini premium itu tandanya berarti ini bayar ya. Jadi kalian ketika ingin mendownload ini harus bayar dulu. Nah ini ya premium ini ya. Tapi tenang aja, yang gratis juga ada. Udah cari aja yang gratis, nggak usah cari yang bayar. Yang gratis pun banyak. Contoh ambil yang ini deh, misal klik yang ini ya. Bisa di-download nggak nih? Oke, muncul seperti ini ya. Kalau mau lihat slide-nya apa aja, tinggal digeser aja seperti ini. Nah, klik. Oh, dalamnya seperti ini ternyata. Oke. Kemudian kalau mau download, ya. Nah, ini jangan terjebak ya. Jadi banyak sekali nih biasanya tulisan download yang bersebaran nih kayak ini download juga. Ada download, ya. Ada lagi nggak tulisan download. Jadi ada tulisan download yang ketika kita klik ternyata mengarahkan halaman lain gitu. Kayak ini misalnya ini klik nanti masuknya ke halaman ini. Ini iklan ini ads. Tanda seperti ini, ads ini adalah iklan. Jadi orang yang punya usaha ini, host ini, dia membayar ke Google. Ads Google. Jadi mereka bayar agar iklannya muncul di berbagai website. Oke, kita coba download yang ini, ya PowerPoint yang ini. Kita pakai yang ini nih downloadnya. Ada Google Slide, ada PowerPoint. Saya pilih PowerPoint, klik. Tunggu proses. Apakah bisa terdownload? Oke, ternyata bisa ya. Ya di pojok ini. Oh sorry, saya mencet PowerPoint ini. Oke, ini dia sudah bisa terdownload ya. Jadi untuk link yang kedua juga sudah terbukti ya bisa di-download ya. Oke, lanjut ke link yang ketiga. Saya copy dulu linknya sebentar. Oke, ini ya, ini linknya sudah saya copy. Kemudian saya enter. Oke. Keluarnya halaman seperti ini. Oke, masih terlihat? Presentasi saya masih terlihat tidak? Masih, Pak. Masih, Pak. Oh, masih ya. Oke, cek dulu, cek. Oke, untuk slide yang ketiga ya, slide yang ketiga. Link yang ketiga. Link untuk mendownload template yang ketiga ini ya, kita coba juga. Bisa apa enggak? Ya, ini ya. Ini saya buka, ini pilihannya ada. Oke, misal pilih yang Science. Klik. Oke. Oh, ini ada pilihannya ternyata. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak ya.
Oke, saya pilih ini yang ada gambar robotnya. Klik. Oke, ini bisa dilihat nggak ya? Power apa ya, per slide-nya bisa dilihat nggak ini? Oh, bisa, ternyata bisa juga nih. Oke, digeser. Enak nih kalau bisa dilihat. Jadi kalian bisa melihat dulu isi slide-nya seperti apa sebelum kalian mendownloadnya. Ini bisa dilihat ya. Kalau cocok, oke, mau download. Ya. Ini dia downloadnya. Ada PowerPoint, ada Google Slides. Ya, oke. Oh, ini juga nih ada tulisan download juga ini. Jangan terkecoh ya, ini ada tulisan download juga. Ada lagi nggak tulisan download? Cuma di atas ya. Oke, masih aman. Nggak ada di bawah. Cuma komentar. Oke, berarti ini ya. Klik ya ini PowerPoint. Oke, sudah ya ini. Bagian bawah pojok kiri ya, ini ya. Bisa di-download. Berarti linknya benar ya. Bisa kalian gunakan juga. Oke, lanjut ke berikutnya. Berarti yang keempat, ini ya yang terakhir. Link yang saya berikan, link yang terakhir. Kita praktekkan juga nih. Benar apa enggak? Oke. Kita tunggu, sedang proses. Oh, tampilannya seperti ini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, ini ya, modelnya seperti ini. Kalau dibanding yang lain, ini tidak terlalu menarik sih. Tapi nggak apa-apa. Oke, misal contoh download yang ini nih. Kita klik ya, bisa nggak nih? Bisa di-download nggak? Dan gratis nggak? Oke, sudah ya, sudah buka ini. Kita bisa lihat juga nih, kita geser-geser seperti ini. Isinya seperti ini ya. Bisa dilihat sesuai apa enggak. Jika sesuai, bisa di-download. Oke, downloadnya cuma di sini ya, ini ya. Tulisannya sih free. Oke, kita coba dulu. Oh, ternyata harus login dulu ya. Harus login dulu ternyata ini. Bisa nggak kalau login pakai saya coba dulu. Lumayan agak ribet sedikit sih ya, harus login juga beda sama yang lainnya. Tadi mana? Oh, oke, ini udah login ya, tandanya my profile-nya. Jadi udah masuk. Jadi kalian harus login dulu. Kalau belum bisa login, daftar dulu. Jadi ini ya, ini kembali lagi nih halamannya ke halaman utama. Kita klik lagi ini. Oke, tulisannya sudah berbeda ya. Download presentation. Oke, klik. Bisa tidak? Oke, bisa ya. Ini sudah keluar hasil downloadannya. Oke, jadi untuk yang link ini harus login dulu. Ya. Perbedaannya itu. Oke, jadi itu 4 link yang tadi saya share di PPT itu bisa kalian gunakan ketika kalian ingin membuat presentasi. Ya. Cari aja template menarik ya, sebagus mungkin di template tersebut. Tinggal kalian edit aja tulisannya, gambarnya. Jadi tidak usah susah payah harus desain template itu. Dan ini pun gratis ya. Gratis bisa kalian gunakan. Oke, saya stop dulu. Untuk link ini, apakah ada pertanyaan mungkin? Template? Template itu paten nggak Pak? Gimana? Kayak misalkan ada elemen yang nggak bisa dipindahkan gitu. Oh, ada beberapa Mas. Ya. Jadi tidak semua desain di situ bisa kita rubah. Ya. Jadi ada yang sudah paten ada. Paling umumnya yang bisa dirubah itu adalah
tulisannya, kemudian gambar, misalnya ada gambar orang, ya, contohnya gambar orang tersebut bisa kita hapus, kita ganti gambar yang lain. Jadi ada yang permanen dan ada yang tidak. Seperti itu, Fauzan. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke link berikutnya. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke. Buka yang PowerPoint-nya dulu, saya share sedikit. Oh, mungkin biar paham ya, biar lebih jelas mungkin. Sebentar. Saya berikan contoh dulu coba. Oke. Saya berikan contoh tadi pertanyaan dari Fauzan ya. Iya benar Fauzan. Share screen dulu. Oke. Sudah tampil ya PowerPoint-nya? Cek. Sudah tampil? Sudah Pak. Oke, ini ya Fauzan dan yang lainnya. Ini tadi salah satu contoh hasil download template tadi ya yang saya praktekkan. Ini saya buka salah satu contohnya. Dan tadi Fauzan bilang, Pak, ini bisa diedit semua atau dirubah semua? Enggak Pak, template-nya. Ada yang bisa dan ada yang permanen. Contohnya, ini. Kalau bagian ini kita bisa rubah di tulisannya. Ya, ini bisa dirubah. Nah, untuk gambar ini nggak bisa. Ini sudah permanen ya. Nggak bisa kita apa-apain ini. Jadi kita harus pakai gambar ini. Tapi tidak semua gambar itu permanen seperti ini. Saya carikan contoh lagi nih di slide lain. Nah ini kan juga gambar nih. Ya. Kalau gambar ini bisa. Kita bisa merubahnya, bisa mengeditnya, bisa menggeser, bisa menghapusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak semuanya bisa diedit, tapi ada yang bisa diedit dan ada yang permanen. Seperti itu. Jadi disesuaikan aja. Ini bisa, ini jadi geser-geser. Ini gambar tangannya nggak bisa permanen. Kartu yang ini juga permanen. Seperti itu ya. Dan asiknya itu juga di bagian terakhir itu ada tambahan logo-logo yang bisa kalian gunakan. Misal butuh gambar pala, gambar uang, kita bisa dari sini. Terus apa lagi nih? Gambar laptop, kalkulator. Kita bisa pakai ini, tinggal di copy, ya. Misal gambar HP copy, kita mau taruh di slide berapa, misalnya dari sini, paste, nah ini muncul, gedein, ya, bisa gitu. Jadi nah, enaknya gitu. Jadi di bagian belakang itu banyak simbol-simbol yang bisa kalian gunakan. Ini juga simbol TV, ya, TV laptop, HP, monitor, ya, banyak. Kartu, nah ini tadi ya bisa digeser-geser. Itu seperti itu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, seperti itu. Fauzan lebih jelas ya, tak contohin ya. Sudah Pak, jelas Pak. Makasih. Oke. Oke, saya stop. Kembali ke PowerPoint utama. Oke, link template ini tadi sudah dipraktekkan ya bareng-bareng, kita lihat dan semuanya oke ya, bisa kalian gunakan secara gratis ya. Kita lanjut ke link gambar vektor nih. Nah, ini ada 3. Kita coba juga nih, bisa apa enggak? Kalau nggak bisa ya kita hapus. Kalau bisa kita pakai. Ya. Oke, yang pertama ini ada freepik.com. Coba kita copy. Ya. Saya stop dulu. Ini ada 3. Nanti coba
satu-satu kembali ke ini. Oke, kita masukkan linknya tadi ya. Enter. Mana? Belum berubah. Oh, coba ulangi. Enter. Masih proses ya. Oke, baterai low. Sebentar, baterai low. Saya lupa. Tuh. Sebentar ya. Oke, terima kasih sudah setia ya dari Zoom. Kita langsung lanjut aja ya. Tadi kita sampai mana? Ingat, tadi saya bilang sampai mana? Yang link free pick itu maksudnya Pak. Cek. Saya belum mendengar suara. Febian, gimana Febian? Coba cek lagi. Tadi kayaknya Febian. Agak kecil Pak suaranya. Ada suaranya. Cek lagi Febian. Coba. Masih kecil Pak. Belum terdengar. Nah lumayan Pak. Ya, saya coba lagi. Misalnya ini soalnya laptopnya sudah saya pakai sih dari pagi ya, mungkin panas ya. Coba Pep. Cek kalau Tadi lumayan Pak. saya kan nggak Pep. Masih kedengaran Pak, cuman memang agak sedikit kecil. Saya pakai sudah masuk. Kalau saya nggak pakai headset, ini nggak terdengar jelas lah. Sudah lebih baik Pak, lumayan. Cek, terdengar nggak suara saya? Jelas ya? Lumayan Pak. Oke, cek. Ayo, terdengar nggak Feb? Dengar Pak, jelas Pak yang ini. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah sudah terdengar suaranya nih. Ya. Oke, tadi sampai mana Feb? Tadi yang vektor itu Pak, link vektor yang pertama. Link vektor ya. Oh iya, oke. Itu saya screen dulu ya. Yang itu ya.
Coba ini kita masuk ke gambar vektor ya. Semoga jangan nge-hang. Proses. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Oke, lanjut ya. Berarti untuk mendownload gambar vektor ya di FreePik ini, kita coba gratis atau tidak. Ada premium juga. Misal kita cari buku ya, buku coba. Klik. Munculnya seperti apa? Oh ini banyak ya. Buku, ini macam-macam buku. Nah ini yang bertanda seperti ini, kayak apa sih ini? Mahkota. Ini bayar ya ini ya. Yang bertanda seperti ini tuh bayar. Nah, kita cari yang gratis aja. Coba ini. Pilih yang ini. Klik. Bisa terdownload atau tidak. Oke, sudah muncul ya seperti ini. Nah, ini ada tulisan downloadnya. Kita coba. Oke, sebentar. Klik download, bisa atau tidak. Oke. Ketika diklik, muncul logo premium dan free download. Kita pilih yang free download. Sebentar, ini ada. Sebentar. Oke. Sudah download ya. Ini bentuknya saya perkecil ini ya. Ini bentuknya nih zip ya ini ya. Bentuknya tapi zip ini. Jadi perlu kalian install kalian ekstrak sendiri ya. Ini bentuknya soalnya zip. Nah, ini kalau nggak salah itu nanti ada format CDR-nya deh kalau nggak salah ini. Karena tadi dijelaskan bahwa di sini itu nanti hasil downloadannya itu ada CDR dan JPEG ini ya. Jadi ada dua, ada JPEG sama CDR. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri ya di ekstrak ini. Ya, nanti hasilnya di dalamnya ada apa nih? Bener nggak? Ada JPEG sama Corel-nya nggak? Ada CDR-nya nggak? Nanti kalian bisa praktekkan setelah ini. Jadi ini saya mengajarkan hanya sampai mendownload saja ya. Oke, jadi untuk link FreePik ini bisa kalian pakai ya, bisa di-download secara gratis. Kemudian lanjut ke yang link kedua. Kita coba. Ini icon8.com. Bisa atau tidak? Oke, hasilnya seperti ini. Ya, halaman utamanya seperti ini. Nah, misal mau cari lagi nih di sini search buku lagi deh, ya, gampang. Ada enggak yang umum? Oh ada nih banyak. Bukunya banyak nih jenis-jenisnya. Kalian mau pilih yang mana? Mau buku yang apa? Misalnya ini klik. Nah, oke, setelah diklik gambarnya tadi muncul seperti ini. Dan pilih download. Bisa deh. Download. Nah, ternyata kalau di link ini ya, itu ada yang bayar dan ada yang free. Ya, lihat ya.
Kalau free itu yang ada tulisannya nih. Free ya. Nah, kalau yang nggak ada tulisannya bayar atau gratis, Pak? Nah, kita coba klik. Oh, ternyata dikunci ya. Harus bayar dulu nih. Ya. Jadi kalian kalau mau ukurannya semakin besar, ya, ini harus bayar. Nah, ya. Jadi yang gratisnya itu ini ya ukurannya kecil ini ternyata. Ya. Seperti itu ya. Nah, ini bentuknya PNG. Jadi background-nya nggak ada, hanya gambar aja. Oke, nggak apa-apa. Kita coba yang kecil, download bisa apa enggak? Bener enggak nih? Oke, download. Oke, bisa ya. Downloadannya bisa. Ini pojok bawah. Nah, ini ya hasil downloadannya. Bisa, hanya saja ternyata kalau di link ini itu nggak enaknya adalah ukurannya. Semakin besar ukurannya, bayar gitu. Ini hanya ukuran kecil aja nih yang gratis. Nah, kalau misalnya ini kan tadi 60 kali 60 pixel ya. Kalau misalnya gambar yang lain coba sama nggak nih? Kita pakai yang buku lagi aja biar sama. Sama nggak nih ukurannya? Kalau misal pilih yang ini, ya kemudian pilih download, sama nggak ukurannya? Oh sama ternyata. Oh ini 64 ya. Jadi 60, ini 64. Seterusnya harus bayar. Jadi cari yang free, ya, free-nya itu. Oke, nanti kalian bisa telusuri lebih dalam lagi ya, mau gambar apa bebas ya. Intinya icon 8 ini juga bisa kalian gunakan ya secara gratis. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Nah, link yang ketiga. Saya coba. Oke, tampilnya seperti ini ya. Nah, ini banyak nih, ada yang vektor, foto, Photoshop. Nah, ini banyak pilihannya. Ini foto, bunga, vektor. Kalau vektornya orang kayak apa coba? Pilih yang ini coba. Oh, seperti ini. Vektornya seperti ini ya. Oh, banyak pilihannya. Coba kita coba satu. Pilih gambar ini. Ada nggak ini? Oh, ini free download. Oh, gambarnya nggak keluar tadi ya. Ini. Coba diulang. Kenapa nggak muncul nih gambar ini? Nah, harusnya di sini muncul. Coba cari yang lain. Ini gambar apa ya? Ini Sinterklas. Ini Sinterklas ya. Oh, orang main bola nih. Klik. Anak kecil. Coba. Keluar gambarnya apa enggak? Nah, ini keluar ya. Oh, tadi kan nggak keluar. Berarti hanya gambar-gambar tertentu saja. Nah, kemudian kita pilihnya free download. Beneran bisa apa enggak nih? Free download. Set. Free download. Nah, ini. Ya, bentuknya ternyata RAR ya, RAR juga nih ya, kayak tadi ya. Jadi kalian harus ekstrak dulu ini ya. Nah, nanti di dalamnya baru akan muncul gambarnya, bisa kalian copy ya. Seperti itu ya. Jadi ada dua tadi ya, yang pertama sama yang terakhir ini bentuknya ternyata RAR. Kalian nanti ekstrak dulu. Bisa ekstrak kan? Bisa enggak kalian? Bisa mengekstrak file ini kan? Yang gambar Bisa, buku Pak. tumpuk-tumpuk ini bisa ya? Oke, bisa lah. Oke. Jadi saya nggak ajarkan cara ekstrak ya, insya Allah kalian bisa semua. Oke, berarti untuk yang link gambar ini tadi ya, gambar vektor bisa semua, jadi bisa kalian gunakan. Kemudian lanjut ke yang link gambar bergerak. Link gambar bergerak yang tadi sempat saya jelaskan itu juga ada 3 di sini. Nah, kita coba. Jadi ini yang gambar bergerak-gerak ya. Oh, oke, bergerak-gerak. Coba, bisa nggak? Oke, ini link yang pertama nih. Ya, ini link yang pertama untuk gambar bergerak. Ya, ini kan banyak nih gambar-gambar bergerak. Mungkin seperti di Android ya. Di HP kalian ada gambar-gambar seperti ini ya.
Nah, misalnya ini mau ditaruh di apa namanya slide di presentasi kalian bisa loh. Misalnya ini gambar orang ini ya. Nah, klik. Nah, ini download ya, bisa nggak? Ini kalau ini sebenarnya nggak di download sih, ya. Lebih kepada di save langsung aja. Save klik kanan, jadi langsung klik kanan aja. Nah, sebentar, nah ini. Jadi ini klik kanan ya, saya klik kanan gambar ini. Kemudian save image as ini ya, save image as ini ya. Kita klik kiri. Oke, kemudian akan muncul di folder ya. Kita mau simpan di mana nih? Nah, misal di sini. Kalian nanti atur sendiri ya, mau pilih di folder apa. Misal di sini nih. Nah, cara memastikan bahwa gambar tersebut bergerak atau tidak itu kita melihat dari sini, save as type. Ini ya. Tipenya apa? Ya. Kalau tipenya GIF, ini ya, GIF image. Nah, itu tandanya gambar yang akan kita download itu nanti bisa bergerak. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalian perlu cek ini ya, bagian penting ini ya, GIF. Ya. Tipenya itu GIF atau JPEG. Barangkali nanti ketika kalian nyimpen bentuknya JPEG, nah itu nggak bisa bergerak. Tapi kalau GIF itu bisa bergerak. Ya. Kemudian, oke, GIF, benar, kita save. Kita save. Oke, kalau misal coba saya buka ya hasil downloadannya tadi. Benar atau tidak? Sebentar. Buat pembuktian aja. Benar nggak nih? Bisa bergerak apa enggak? Oke, ini lagi proses buka. Sebentar. Mohon ditunggu. Bergerak nggak nih? Wah, oke. Saya share screen dulu. Oke, gimana? Terlihat orang berjoget? Lihat, Pak. Lihat ya. Oke, ini Fauzan lagi joget ini. Ya, jadi ini terbukti ya bisa bergerak ya. Jadi kuncinya tadi ya tipenya itu harus GIF. Ya. Kalau JPEG itu nggak bisa. Oke, lanjut. Berarti untuk yang link pertama mendownload gambar bergerak itu bisa ya, terbukti bisa. Kemudian lanjut ke link yang kedua. Saya ganti link yang kedua. Ini saya share screen dulu ya. Oke, sudah muncul ya? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, seperti ini ya. Ternyata tampilnya seperti ini nih. Download 5.600 background animasi. Kalau ini itu langsung ya. Ini enggak ada sound setnya ini ya. Ini lengkap enggak nih kalau misalnya ketika diklik ini malah masuk ke halaman ini. Ulangi lagi. Oke, berarti ini bukan apa ya tombol yang sebenarnya. Ini malah mengarah ke halaman lain. Sebentar. Ini kita kembali lagi ke halaman tadi ya. Jadi untuk halaman ini ternyata nggak ada tombol search-nya ya. Jadi ketika saya klik search-nya ini ternyata malah ke halaman lain. Jadi langsung aja pilih ke bawah ini. Ada nggak sih yang sesuai dengan kalian gitu? Kalau misalnya ada, bisa loading, ya kita langsung aja ini. Download aja di sini, download now, download sekarang, coba kayak apa? Klik. Kalau tadi yang pertama itu kan kita save as ya. Kalau ini apakah save as juga atau tidak? Kita lihat sama-sama. Masih loading. Mana? Kok masuknya seperti ini? Berarti bukan ya.
Berarti langsung di save as kayaknya. Coba kita kembali lagi ke halaman tadi. Oke, jadi pilih yang mana? Oh ini. Klik kanan. Langsung aja klik kanan pada gambar. Saya ulang lagi, klik kanan. Nah, ini ya. Klik kanan, ini ada nggak? Nah, ini ada save image as ini ya. Klik. Kita bisa meng-save ini lagi. Bentuknya apa? GIF atau bukan? Oh, ternyata GIF. Jadi, ini ya, tipenya GIF, bukan JPEG. Nah, jadi, gambar ini nanti akan bergerak seperti yang di halaman tadi. Seperti itu ya. Jadi, ini nanti akan bergerak seperti ini ya. Karena format tipenya adalah GIF. Seperti itu. Jadi, ini bisa ya. Link ini juga bisa kalian gunakan. Ini misalnya presentasi. Ini pakai ini juga bisa. Klik kanan. Nah, terus, save image. Nanti muncul tipe GIF-nya. Seperti itu ya. Ini muncul nggak sih? Apa namanya? Save as-nya muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul ya? Ya, syukur muncul. Barangkali nggak muncul. Oke. Oke, berarti link yang kedua juga bisa digunakan. Kemudian link yang ketiga. Link yang ketiga. Oh. Oh, sebentar. Ini ternyata ada. Kira harus sedikit. Bentar. Oke. Oke. Sudah muncul? Sudah muncul belum ini? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, ini link yang terakhir ya. Yang terakhir, kita coba kalau cari book lagi ada nggak? Komplit apa enggak? Oh, ternyata tidak ada. Berarti kalian, ini kategorinya ini ternyata. Kalian pilih yang mana? Misal terima kasih, klik. Ya. Oh, oke, ini pilihannya banyak ya. Misalnya, thank you, ini ya. Misal klik kanan, save image as, oke. Oke, bisa ya. Ini tipenya GIF juga, ya. Jadi bisa kalian gunakan juga. Misal di akhir presentasi, slide-nya di akhir slide ya, saat kalian mau presentasi, kalian mau pakai ini gambar bergerak ini ya, ucapan terima kasih ya, bisa kalian gunakan ini ya, banyak nih, thank you, thank you, thank you. Oke ya, jadi itu ya beberapa link yang bisa saya bagikan kepada kalian ya. Jadi ya, harapannya link-link yang tadi saya berikan ya, itu bisa kalian manfaatkan ya, untuk presentasi, untuk hal lain. Nah, itu bisa kalian gunakan sebaik mungkin. Ya. Jadi bisa disimpan link tadi ya, link-link gratis tadi. Jadi ketika kalian melakukan presentasi dengan menggunakan efek-efek itu tentu akan mempercantik presentasi kalian dari segi penjelasan tapi juga dari segi desain. Itu ya. Oke, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu. Ada enggak? Enggak ada? Oke. Oke, ini banyak yang ini ya. Oh, silakan diaktifkan videonya nih. Sudah pada masuk belum ini? Bapak izin bertanya. Oh iya, silakan diaktifkan dulu Febriana.
Kok nggak diaktifkan? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Maaf ya, Pak. Ya. Buat UTS-nya itu bentuknya apa, Pak? Oke. Pertanyaannya menarik ya. Ya, setelah ini saya akan menjelaskan tentang UTS. Oke, langsung aja berarti kalau gitu ya. Nah, sebentar. Ya, ini UTS ya. Jadi untuk UTS itu intinya kalian pelajari materi topik 1 sampai 7 ya. Pelajari semua, baca ulang lagi dari 1 sampai 7 ini. PowerPoint-nya dibaca lagi, rekamannya bisa ditonton lagi. Ya. Dan nanti juga ada soal prakteknya juga nanti. Karena kan sampai 7 pertemuan itu kan kita juga ada beberapa yang praktek ya. Nah, nanti ada beberapa soal juga yang mengharuskan kalian juga untuk praktek ya. Membuat apalah yang pernah dipelajari selama 7 pertemuan itu. Jadi ingat-ingat kembali aja kita pernah praktek apa aja. Tidak semua, hanya beberapa saja. Kemudian ada soal uraian juga, ya. Jadi kayak misalnya entah itu pengertian, manfaat, dan sebagainya, hal-hal umum. Jadi jawabannya menurut versi kalian masing-masing bisa, atau sesuai dengan materi PowerPoint yang pernah saya berikan itu bisa. Jadi tesnya seperti itu ya, modelnya ada yang saya. Dan nanti kemungkinan saja ada pilihan ganda, kalau memungkinkan ada pilihan ganda, kalau tidak ya hanya isai sama praktek saja. Ya, jadi kisi-kisinya seperti itu sih. Jadi kalau untuk praktek, coba ingat-ingat lagi kita praktek apa aja dan apa ya yang kira-kira mau muncul itu apa. Gitu. Bocorannya ya praktek yang belum pernah saya jadikan sebagai tugas itu mungkin bisa muncul di UTS. Ya. Jadi ingat-ingat kembali lagi aja. Gitu ya. Febriana. Ada lagi Febriana mungkin? Kira-kira soalnya ada berapa, Pak? Pak. Oh, sudah mulai tanya soalnya ada berapa, Pak? Oke, ini masih rahasia dulu ya, Febriana. Kamu maunya berapa? Kalau bisa jangan banyak-banyak, Pak. Jangan banyak-banyak. 5, Pak. 5. Apa? 5? 5 uraian, 5 pilihan ganda gitu. Nah, boleh Pak. Coba dulu. Luar biasa. 5 ya. Tapi prakteknya jangan banyak-banyak ya, Pak. Oh, prakteknya jangan banyak-banyak. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada yang ditanya lagi? Nggak apa, setelah UTS. Ya. Untuk materi sudah saya share semua belum sih? Udah ya? Kalau misalnya belum, nanti bisa diinfokan barangkali di materi pertemuan 7. Saya belum nge-share materi PowerPoint-nya. Intinya PowerPoint yang saya jelaskan itu kalian harus dapat ya. Kalau misalnya di layar saya lupa belum upload, mohon diingatkan. Seperti itu. Ya, nanti untuk materi ini juga sudah ada di layar, jadi kalian bisa download. Sekalian bukti presensi ya, kalian hadir. Itu untuk hari ini mau dikasih tugas apa enggak? Oh ini sama nih. Mau dikasih tugas enggak nih? Inas geleng-geleng kepala nih. Kasih, Ini Pak. geleng-geleng kepala nggak mau apa geleng-geleng kepala pegel ya? Itu ada 2 versi nih. Apa Inas? Kalau bisa sih enggak, Pak. Kalau bisa enggak. Oke. Yang lain gimana?
Mau kasih tugas enggak? Barangkali Pak. Nggak usah, Kasih Pak. tugas Pak. Nggak usah, Enggak, Pak. Pak. Enggak usah, Pak. Nggak dulu dah, Pak. Saya mau fokus belajar UTS, Pak. Iya Pak, jangan lupa. Enggak dulu, Pak. Enggak dulu. Fokus deh. Fokus apa? UTS. Jangan tes, Pak. Siapa nggak jelas nih? Saya nggak dengar. Pramudia. Gimana? Fokus UTS aja, jangan ada tugas. Oh, koneksi saya nih lemah nih. Oke. Berarti nggak usah kasih tugas nih. Ya, nggak usah. Nggak dulu dah, Pak. Nggak dulu deh. Pak. Ini Maisul. Aktifin Maisul. Kenapa nggak diaktifin? Hujan, Pak. Ini apa? Putus-putus jadinya. Hujan ya. Jakarta Timur tadi hujan ya. Oke. Ya udah. Biar otak kalian juga bisa fresh ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan ini saya tiadakan tugasnya ya. Oke, jadi yang penting nanti UTS-nya kerjakan dengan benar, dengan baik. Alhamdulillah, Inas, alhamdulillah ya Allah. Terekam kamera nih. Tingkah lucumu itu, geleng-geleng. Alhamdulillah. Ini nggak ada yang sujud syukur ya? Aduh, saya lihat nggak ada yang sujud syukur nih. Prio nggak sujud syukur, Prio? Oh, Prio lagi sujud syukur itu. Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Barangkali sujud syukur, alhamdulillah nggak dapat tugas. Ya. Oh, Fahmi tadi sujud syukur. Fahmi sujud sahwi. Sujud sahwi. Aduh, ada aja nih. Oke. Ya. Oke, itu aja ya. Jadi persiapan untuk UTS minggu depan. Silakan bisa tugas kalian yaitu belajar aja ya. Belajar dari bab 1 sampai 7. Oke. Untuk rekamannya itu sebenarnya dikirim di mana ya? Di grup kayaknya nggak ada ya? Itu grup Itu di grup ini, Pak. Di grup kelas, Pak. Di grup khusus kelas. Ya, Pak. Oh, grup khusus kalian ya yang tanpa ada dosen ya? Yang angkatan 21. Ya udah, iya. Oke. Yang grup khusus untuk menggosipin para dosen itu. Ya, jadi Nggak kan gosip dosen-dosen sih, nggak Pak. tahu. Gibah dikit. Tuh kan, Inas ketawa nih, berarti bener ini sampai tutup mulut nih. Iya, Pak. Inas emang suka gitu gosipin Oh, ini dosen-dosen yang gitu, Pak. Inas. Oh, Inas ya. Oh, mungkin sumbernya dari Inas ya. Iya, Pak. Ya, asal-usulnya dari Inas, Pak. Bohong, Pak, bohong. Jadi nyamber ke yang lain gitu, ke bawah panas gitu. Oke. Inas. Oke. Berarti kalau misalnya telinga saya panas, mungkin salah satunya kalian mungkin ya. Dan nanti yang saya dulu adalah Inas. Oke, cukup ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Kalau tidak ada, saya akhiri. Kalian setelah ini bisa langsung praktek. Ya. Cek aja linknya tadi. Kalau penasaran, dicoba. Gitu. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, nanti bisa tanya via grup WhatsApp juga bisa. Oke, cukup? Cukup? Apa mau tugas? Cukup, Pak. Cukup nggak nih? Cukup, Pak. Cukup. Insya Allah, Pak, cukup. Halo? Ini Ya, Pak, cukup, Pak. Cukup ya? Oke, cukup ya. Oke,
Saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa bergabung ya di Zoom di perkuliahan ke-7 ini. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, kemudian diberi kelancaran ya buat mengerjakan UTS minggu depan. Entah itu mata kuliah otomasi perkantoran atau mata kuliah lainnya. Semoga diberi kelancaran sehingga bisa mengerjakan secara maksimal dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, itu saja. Nanti kalau misalnya ternyata ada pertanyaan, bisa dilanjut di grup WhatsApp. Oke, cukup sekian dari saya. Cek, terdengar gak suara saya nih? Kok kayaknya macet-macet ya? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, ya, oke. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.